Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Ya, sehat. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Untuk pertemuan hari ini, Bapak yang memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, di sini siapa yang tidak hadir, silakan lihat kawan samping kiri dan samping kanan. Dan siapa yang tidak hadir? Baik, hadir semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Baik, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang volume luas dan permukaan balok. Di sini adik-adik tahu bentuk balok itu seperti apa. Bentuk balok itu seperti gambar di samping, silakan adik lihat. Nah, pada balok ini, balok itu merupakan salah satu bangun ruang yang dipelajari dalam matematika kelas 5. Sama dengan kubus, balok itu adalah salah satu bangun yang bentuknya 3 dimensi dan banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh benda di sekitar kita yang berbentuk seperti balok, misalnya lemari, kemudian kotak pensil, kardus, dan gadget atau HP. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, kemudian unsur-unsur balok, itu yang pertama itu sisi. Nah, sisi merupakan bagian atau bidang yang membatasi bangun ruang balok. Sisi balok minimal mempunyai satu pasang yang berbeda. Pada gambar di atas atau di samping, silakan adik-adik lihat. Sisi datar balok, bagian sisi yang merupakan atap dan alas. Pada gambar di samping ialah E, F, G, dan H. Sementara untuk alasnya yaitu A, B, C, dan D. Sisi tegak balok ada 4 ya. Ada 4, di mana sisi yang berhadapan saling sejajar dan sisi yang berdekatan mempunyai rusuk saling berimpit. Bagian sisi tegak balok terdiri dari A, B, F, E yang sejajar dengan D, C, G, H, B, C, G, F yaitu sejajar dengan A, D, A, E. Balok itu sendiri mempunyai 6 buah sisi. Nah, kemudian rusuk. Pada balok, rusuk merupakan garis yang membentuk sisi balok. Keseluruhan rusuk balok ada 12 buah yang dibagi menjadi rusuk tegak dan rusuk datar. Rusuk balok pada gambar di samping, silakan dilihat, itu A, E, D, H, B, F, dan C, G, yaitu tegak. Kemudian E, F, F, G, G, H, dan H, E datar. Dan rusuk tegak bagian alas yaitu AB, BC, CD, dan DA. Nah, kemudian yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut sesuai dengan namanya terletak di pojok atau sudut suatu bangun. Titik sudut biasanya merupakan pertemuan antara dua buah ruas garis. Sementara pada balok, titik sudut adalah pertemuan antara 3 ruas garis.
Titik sudut itu balok ada 8, itu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian yang keempat, diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal ini merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berada pada bidang yang sama. Setiap bagian sisi kubus mempunyai dua diagonal sisi yang ukurannya sama. Seluruh kubus mempunyai 2 kali 6 diagonal, yaitu AC dan BD pada sisi bawah, EG dan AF pada sisi atas. FC dan BG itu pada sisi kanan, dan ED dan EA pada sisi kiri. AF dan BE pada sisi depan, serta DG dan CH pada sisi belakang. Kemudian yang kelima itu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang yang dibentuk oleh dua buah garis diagonal sisi atau bidang yang sejajar atau saling berhadapan. Bidang diagonal balok otomatis ada 6 dan mempunyai ukuran yang berbeda, yaitu EHBC sama dengan EDFG, kemudian ABGH sama dengan AFDC, AHBG sama dengan EDFC. Kemudian yang keenam, diagonal ruang. Diagonal ruang ya adik-adik adalah garis yang menghubungkan dua titik berseberangan pada sisi yang berbeda. Balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Keempat diagonal ruang juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada gambar, silakan adik lihat di samping gambar balok. Itu ada sisi atas, rusuk, kemudian sisi tegak, titik sudut, dan sisi alas. Baik, sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian luas permukaan balok ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah seluruh jumlah luas permukaan bidang datar pada bangun ruang tersebut. Untuk menemukan rumus luas permukaan suatu bangun ruang, perlu diketahui banyak bidang dan bentuk dari masing-masing bidangnya. Ada beberapa jenis luas permukaan bangun ruang yang akan kita bahas. Di antaranya adalah B, yaitu luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok adalah luas permukaan balok samaan dengan 2 kali jumlah hasil kali sepasang rusuk, utamanya yang berlainan. Untuk menghitung luas permukaan balok sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya, karena jaring-jaring balok merupakan rentangan dari permukaan balok itu sendiri. Nah, di sini ada contoh gambar balok tadi dan jaring-jaringnya, jaring-jaring balok. Jaring baloknya bisa dilihat seperti ini. Ini merupakan contoh jaring balok. Kemudian pada sebuah balok, panjang rusuk utamanya dimisalkan dengan sebagai panjang balok, yaitu P, sebagai lebar balok yaitu L, dan sebagai tinggi balok itu T. Nah, pada gambar ini adik-adik bisa lihat di sini yaitu ada balok sisi atas dan sisi bawah. Nah, pada bagian sini merupakan sisi atas, kemudian yang bagian sini sisi bawah. Jumlah luas seluruh ini yaitu 2 dikali P kali L. Itu P itu tadi panjang, kemudian dikali L itu tadi lebar, sehingga 2 PL. Sehingga kita tulis menjadi 2 PL. Kemudian yang kedua sisi depan dan belakang. Nah, pada bagian sini merupakan sisi depan dan bagian sini sisi belakang. Jumlah luasnya yaitu 2 dikali P dikali T, sehingga kita tulis menjadi 2 PT. Yang ketiga,
yaitu sisi kanan dan kiri. Nah, di sini ini merupakan bagian sisi kanan, kemudian yang di sini merupakan bagian sisi kiri. Itu jumlah luas, itu 2 dikali L kali T, sehingga kita tulis menjadi 2LT. Sehingga luas permukaan balok adalah total jumlah luas ketiga pasang sisi-sisi tersebut. Sehingga terbentuklah rumus, yaitu rumus luas permukaan balok, yaitu sama dengan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, di sini ada contoh soal, silakan adik-adik lihat. Untuk contoh soal materi luas permukaan balok. Sebuah balok memiliki panjang 30 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, untuk pertanyaannya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, kita untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus luas permukaan balok tadi, yaitu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Untuk panjang balok diketahui panjang balok itu P 30 cm, lebar balok atau L 14 cm, tinggi balok atau T 10 cm. Ditanya luas permukaan balok. Nah, untuk penyelesaiannya, luas permukaan balok itu 2 dalam kurung PL tambah PT kemudian ditambah LT. 2 dikali dalam kurung 30 dikali 14 dalam kurung ditambah 30 dikali 10 kemudian ditambah 14 kali 10. 2 dikali 30 dikali 14 hasilnya 420. Kemudian 30 dikali 10 ada yang tahu? Oke, 300. Betul. Kemudian 14 dikali 10 100, ya 140. Kemudian kita kali lagi 2 dikali 860. Nah, dari mana dapat 860 itu? Nah, 860 ini yaitu hasil jumlah dari 420 ditambah 300 ditambah 140 sama dengan 860. Kemudian mari sekarang kita kali 2 dikali 860 hasilnya 1720 cm. Jadi luas permukaan balok tersebut ialah 1720 cm persegi. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham silahkan bertanya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Baik, paham semuanya ya. Untuk menutup kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian dari pembelajaran Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.